Jadi sebenarnya saya ini adik dari mamanya Marsha ya. Jadi yang kejadian sebenarnya saya tahu persis lah kemarin itu memang beliau itu jam 5 sore masih bicara sama saya. Kita nonton TV bareng gitu kan. Nah karena kebiasaan saya suka olahraga sore, karena di rumah ada orang yang mendampingin dia, saya tinggal. Nah saya tinggal kurang lebih sejam kemudian saya kembali. Biasanya kalau ada apa-apa Marsha tuh minta tolong ke saya kalau misalnya ada kendala-kendala seperti nyetir mobil. Nah pas kebetulan saya ditelepon, saya nggak bawa HP, jadi rupanya sudah amfal. Itu kurang lebih jam-jam sekitar jam 5 lewat lah. Nah pas kebetulan memang ada tetangga, kita kan berhubungan sama tetangga kan dekat baik ya, jadi dibawa sama tetangga bersama bundanya. Nah Marsha belum sempat turun, pas kebetulan saya turun, ketemu sama saya. Dia bilang, Tulang, ayah amfal katanya gitu. Oh ya, kita berangkat kemana nih, ke rumah sakit mana? Nah, ternyata dibawa ke rumah sakit karena dekat rumah itu rumah sakit yang paling dekat adalah rumah sakit Suyoto Veteran. Nah, di situ kita tuh sampai di sana tuh dalam perjalanan itu ayah bersama bundanya yang sudah sampai duluan. Nah kita sampai di UGD kurang lebih jam sekitar 7 lah, 7 kurang 5 seperti itu. Nah ternyata sampai di UGD, orang UGD bilang, katanya perawatnya bilang nadinya sudah tidak bergerak lagi, jantungnya juga tidak berdetak lagi. Kemungkinan pada saat perjalanan dari rumah ke rumah sakit, di situ beliau mungkin meninggalnya. Jadi ya akhirnya karena saya sebagai adik dari laki-laki, biasanya kalau orang Batak biasanya mewakili semuanya, saya jadinya menghandle kebanyakan kejadian-kejadian ini. Jadi dari segala macam pemakaman, terus nanti kan ada acara Batak, acara adat. Nah itu saya juga mengkoordinir sama pihak-pihak yang terkait dalam ini. Gitu. Ada pertanyaan, penyakit sebelumnya sebenarnya dia belum ada kayak apa ya, medical recordnya tentang jantung tidak ada, tapi kemungkinan beliau ini mungkin merasakan tapi nggak pernah bicara, nggak bisa ngomong gitu, nggak tahu, mungkin biasanya kalau orang yang ngerti kan masuk angin biasa gitu. Nah, mungkin perkiraan dia begitu gitu loh. Makanya begitu amfal seperti itu kita juga pada kaget karena nggak pernah ada kejadian medical record tentang bawaan dia jantung. Waktu COVID kemarin kita sering medical record check up ya, general check up. Nah itu sehat semua, tidak ada jantungnya sama sekali gitu loh, darah tinggi tidak ada gitu. Jadi kita juga kaget seperti ini terjadi tiba-tiba seperti ini gitu. Itu sebelumnya waktu terakhir itu kita ke dokter itu hari Senin kemarin. Nah waktu hari Senin itu memang dikasih segala macam obat tentang jantung, pokoknya yang berhubungan dengan jantung. Nah dia sudah sempat mengkonsumsi itu. Nah saya sempat memberitahu kepada dia kalau mengkonsumsi obat dari dokter, kalau bisa jangan berganti-ganti dokter supaya ada medical recordnya, ya kan? Nah saya bilang gitu. Nah saya juga tanya bagaimana keadaannya, kalau misalnya tidur seperti apa. Nah dia bilang katanya kalau tidur telentang bagaimana sakitnya. Dia bilang ya agak-agak sakit kadang-kadang tidak. Terus kalau enaknya gimana, tidurnya miring ke kanan karena katanya dada sebelah kirinya agak sesak katanya itu. Terus saya bilang yang penting obat jangan sampai gak dimakan dari dokter, saya bilang gitu. Yang penting makanan juga terjaga gitu. Makanya selama dia sakit kita tidak pernah absen sedikit pun untuk jauh dari dia, karena kan namanya hal-hal seperti ini kan kita tidak inginkan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Akhirnya ya Tuhan berbicara lain, jadi panggil seperti ini yang kita tidak inginkan,
mau tidak mau ya kita harus merelakan. Dia itu mungkin dia orangnya agak sedikit apa ya, sabar ya, bapaknya Marsha ini sabar, jadi dia tidak mau merepotkan orang, dia diam. Kalau kita tanya sakit nggak lah ya? Kalau kita orang Batak, kalau saudara laki-laki saya panggilnya lain kan kita, saya bilang sakit nggak? Dia bilang katanya enggak sih, nggak apa-apa gitu. Mau bawa ke rumah sakit nggak? Masalah ini udah ada kemarin kan dari dokter bagus, dari obat, nggak apa-apa kita dulu katanya gitu. Nah seperti itu. Sama ayahnya cukup baik ya, dia tuh sayang sangat sama ayahnya. Dia sebagai figur anak yang bertanggung jawab terhadap keluarga aja ya. Jadi dia tuh tetap sayang sama bapaknya, sama ibunya gitu. Dalam hal perhatian, Marsha tuh nggak pernah absen, selalu dia perhatian. Kejadian itu Marsha lagi di rumah dan dia baru pulang dari kemarinnya ya, kan ada promo filmnya yang terbaru. Nah dia baru pulang kemarinnya itu. Nah pas kebetulan karena dia masih banyak konten-konten yang belum diselesaikan, jadi dia di rumah. Nah gitu, makanya pas kebetulan kejadian itu dia nggak sempat turun. Untungnya saya datang, akhirnya kita kejar pakai motor ke rumah sakit seperti itu. Dan Marsha sendiri yang ngajak saya juga kaget sebabnya. Dia bilang itu, ayah ampal tulang, kita ke rumah sakit tuh katanya. Ayo naik apa? Kan mobil nggak ada kan, daripada orang yang lain-lain ya. Akhirnya saya bilang ada motor, kita pakai motor aja. Seperti itu. Marsha masih shock, dia masih sangat sedih. Jadi setiap kalau kalian tanya tentang ayahnya, dia pasti nangis karena dia akan ingat mengenang ayahnya. Bukan, dia naik mobil, dan itu didamping sama beberapa orang. Gitu. Kan bundanya juga ikut pada saat mendampingi. Namanya kondisi lagi sakit ya pasti lemas ya, gitu. Cuman kita kan sebagai manusia yang mengerti tentang kesehatan, tetap kita tanyakan apa baiknya kita cepat ke rumah sakit gitu. Dia sudah iya, dan rencana memang udah mau ke rumah sakit, begitu. Nah tapi sebelum kita mau anfal, nah dalam perjalanan itulah seperti itu. Telat ya tindakan? Tidak telat, bukan tidak telat. Maksudnya dia tetap kelihatan sehat karena waktu jam 5 aja masih ngobrol sama saya. Gitu. Cuman maksudnya sebagai tindakan pencegahan ya kita ke obat lagi ya gitu untuk mencegah seperti itu. Karena jam 5 sore itu saya masih ngobrol sama dia. Masih ngobrol. Saya juga kaget habis pulang lari sore sampai ke rumah udah anfal gitu. Dia masih sempat di situ kan ada beberapa orang ya, teman atau saudara gitu. Dia masih jalan-jalan, masih bicara, masih ngobrol, masih bantu-bantu lagi, megang-megang. Umpamanya ada pegangin apa gitu, bantuin orang gitu. Jadi sama sekali tidak kelihatan sama sekali, tidak menyangka betul. Seperti kalau firasat sih, kayak sepertinya sih mungkin ada ya, setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau ayahnya Marsha yang saya perhatikan, dia itu terakhirnya itu dia kayak membersihkan dirinya, umpamanya dia ke tukang cukur rambut sendirian, terus dia pedicure sendirian, dia ke tempat pedicure ya kan, terus dia kayak apa lagi ya kemarin tuh ya yang saya perhatikan, pokoknya dia tuh kayak mempersiapkan sebelum dia pergi lah, seperti itu. Nah rupanya tanda-tanda seperti itu yang saya lihat. Pas saya salah dia tiada, baru saya ingat, oh iya berarti ini tanda-tanda dia terakhir ini. Dia pergi, memang benar-benar pingin tidak mau menyusahkan orang, bahkan dia dengan damai lah, ibaratnya nggak mau menyusahkan orang, terus dengan bersih gitu loh, segala itunya. Dia udah mempersiapkan diri betul. Dia tipe ayah yang baik sama anaknya. Jadi ayahnya Marsha ini selalu ya terserah Marsha apa yang baiknya, pokoknya dia ngikut aja yang terbaik. Jadi bagi ayahnya adalah jadi anak yang selalu baik di dalam segala hal dan terhadap banyak orang gitu. Dan pokoknya dia jadi anak yang selalu penuh perhatian lah, care lah, peduli lah. Kemungkinan besok mau dimakamkan di Tanah Kusir itu sekitar jam-jam 2 siang seperti itu. Oke.